Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram, amma ba'd. Bapak Ibu sholihin sholihat, as-shaimun as-shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini di hari Jumat kita sudah memasuki paruh kedua bulan Ramadan. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang Allah bukakan untuk kita bisa menjadi saksi baik kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Insyaallah di halaqah ke-456 kita masih melanjutkan surat Shad, yaitu ayat 43 sampai 61, masih melanjutkan bagian berikutnya dari kisah Nabi Ayub yang nanti kemudian beberapa nabi-nabi yang disebutkan setelahnya. Baik, mari kita baca ayat 43 dan 44, ini merupakan kelanjutannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra li ulil albab. Wa khudh bi yadika dhifan fadrib bihi wa la tahnath inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati Ayub orang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian, ini Nabi Ayub, Nabi yang dicoba Allah dengan penyakit dan juga kemiskinan setelah kekayaan. Jadi tidak mudah. Kalau orang dari tidak ada lalu dicoba dengan serba ada, itu umumnya bukan gampang juga, susah juga. Kayak Korun itu kan dari nggak ada jadi serba ada, sombong dia. Tapi umumnya orang tidak terlalu berat, dalam artian menyesuaikan diri asal dia punya prinsip. Yang sulit itu kalau sudah diberi Allah serba ada, lalu kemudian menjadi banyak hal berkurang. Bahkan di sini disebutkan anak-anaknya itu semuanya, kalau menurut para mufassirin itu meninggal dunia. Terus kemudian keponakannya pergi, keluarganya pada pergi, menjauh semua. Tidak ada yang tersisa kecuali seorang saja, yaitu istri. Itu satu-satunya. Jadi ini hidup menjadi berat ketika terpuruk, tidak ada orang-orang. Dan memang secara manusiawi begitu umumnya. Ini kita nih misalnya lagi sukses, lagi baik, itu orang lebih mudah dekat dengan kita. Tapi kalau lagi terpuruk, orang dekat sama kita untuk apa coba? Jarang kan? Maka dari itu, ini juga cobaan yang akan dialami oleh tidak sedikit dari manusia. Karena manusia itu, ya ada istilahnya, kehidupan ini ibarat roda yang berputar. Ya kemarin saya bilang kan, kalau sudah lama susah berarti rodanya lagi kempes, nggak muter. Jadi ini kita bisa lihat bagaimana Nabi Ayub dicoba dengan luar biasa. Setelah disembuhkan oleh Allah karena kesabarannya, bahasanya di sini dikumpulkan kembali. Nah itu makanya para mufassirin mencoba mengambil tafsirnya. Apakah dikumpulkan kembali, dihidupkan kembali? Sedikit yang berpendapat demikian. Yang ada adalah didatangkan anaknya yang baru lagi. Jadi punya anak lagi. Dan anaknya tidak satu dua, banyak.
kemudian keluarga-keluarganya didatangkan kembali. Nah, ada satu hal yang menjadi problem karena Nabi Ayub ini bersumpah ya. Waktu itu sudah saking jengkelnya, dia nggak ada siapa-siapa, istrinya sudah tidak ada, dia bersumpah kalau sembuh istrinya akan dipukul 100 kali. Nah, ini kan sumpah yang kalau dia jalankan sumpah itu, dia komitmen dengan Allah. Tapi di saat yang sama dia menyakiti istrinya. Nah, ini memahami ayat seperti ini bahaya kalau dipotong. Misalnya kita ngambil ayat 44 saja. Ya, dan kita orang-orang yang melakukan KDRT itu merasa mendapat angin. Oh, ada kok buktinya Nabi Ayub itu melakukan KDRT sama istrinya. Padahal poinnya bukan di situ. Poinnya adalah kalau sumpah itu ternyata solusinya tidak ada, ya harus dibatalkan. Contoh sederhana nih. Kita bersumpah, tapi sumpah itu menyakiti orang, atau sumpah itu mendolimi orang, atau sumpah itu menjadi maksiat, maka itu wajib hukumnya dibatalkan. Saya kasih contoh misalnya, kalau saya diterima misalnya sebagai apa gitu ya, maka staf saya kirimin satu orang satu krat bir misalnya. Nah, ini kan sumpah, nazar kan? Ternyata dia diterima, naik pangkatnya, promosi. Nah, nazar atau sumpah itu kan wajib hukumnya. Tapi karena nazarnya adalah maksiat, maka hukumnya wajib dibatalkan. Dan karena sumpah itu dibatalkan, maka dia membayar kafarat. Bayar kafaratnya itu ya puasa 3 hari atau ngasih makan orang miskin, ya, atau memerdekakan budak. Nah, poinnya di sini Nabi Ayub seorang nabi yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih solusi. Sebenarnya sumpah kamu itu tidak menyakiti istrimu. Jadi setelah dia tahu istrinya itu ternyata ke pasar menjual barang-barang, Nabi Ayub menyesal. Tapi itu sudah terucap sumpahnya. Maka Allah kasih tahu apa tadi? Ambillah rumput jadi 100. Ya, ambil rumput itu 100. Lalu diikat, lalu dipukulkan. Selesai. Dan itu sama sekali tidak memukul untuk menyakiti, hanya untuk menggugurkan sumpahnya saja. Jadi ternyata tidak ada solusinya. Kecuali itu adalah sumpah tadi yang maksiat, nggak boleh. Misalnya membunuh, misalnya, kemudian mencuri, mabuk, nazar, kalau begini saya akan berzina. Nah, itu juga nggak boleh. Itu dosa dan maksiat yang harus dibatalkan ketika bersumpah. Dan itu juga kita akhirnya tahu, oh, yang disebut sumpah nazar itu adalah mewajibkan sesuatu yang mubah. Ya. Nah, tetapi ini terkait dengan fadrib bihi wala tahnas, ini harus digarisbawahi bahwa Nabi Ayub alaihissalam itu mengucapkan itu karena emosi, dan ini sangat manusiawi. Maka dari itu, ketika emosi, yang paling penting adalah ketika kita mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ini bukan dalil kekerasan dalam rumah tangga. Karena faktanya Nabi Ayub tidak pernah memukul istrinya. Itu karena dia sudah sangat terpuruk, tidak ada siapa-siapa. Dia tidak ditemani siapa-siapa. Dan ternyata setelah tahu istrinya itu tidak nyautin ketika dipanggil, ternyata pergi ke pasar menjual perabotan rumah tangganya. Dia pun menyesal mengatakan itu. Bukti cinta istrinya kepadanya menjadi sangat luar biasa. Nah, ini kenapa kisah ini diungkap kepada kita? Ternyata dalam kehidupan rumah tangga itu pasang surut menjadi sesuatu yang normal. Jadi kadang kita serba ada,
mau ini ada. Kadang kita harus bersabar, dan kadang karena kondisi yang serba tidak ada itu menimbulkan emosi. Maka dalam kondisi seperti itu Allah memerintahkan kita untuk bersabar. Maka di sini inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Wadhkur 'abdana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar, dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak, Yakub yang mempunyai kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar, sungguh kami telah menyucikan mereka dan menganugerahkan akhlak yang tinggi kepadanya, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Nah, ini penting. Nabi-nabi itu, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, kehadirannya di tengah masyarakat itu mengingatkan pada akhirat. Ya, jadi saya ingat cerita Guru Al-Fakir Dr. Zaki Ahmad, Allah yarham. Beliau ini beberapa kali saya kisahkan ya, sejak kecil ini lumpuh ya, dan tidak bisa melihat. Tapi kalau berdakwah menjadi luar biasa. Suatu ketika kami bertanya, Syekh, Anda punya doa yang sering diucapkan apa? Boleh kami tahu? Lalu beliau ngasih tahu kami, saya berdoa kepada Allah kalau ada orang melihat saya langsung ingat Allah. Nah, ini seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, mereka ini punya kekuatan. Kekuatan ini bukan kekuatan fisik saja. Kekuatan fisik iya, karena mereka berdakwah kemana aja, fisiknya luar biasa. Tetapi lebih dari itu, al-aidi wal absar, kekuatan basirah. Jadi kekuatan basirah itu dihasilkan dari ilmu yang menyampaikan kita pada hakikat pengetahuan tentang Allah. Bukan hakikat Allah, nggak bisa kita. Pengetahuan-pengetahuan yang akan menyampaikan kepada Allah. Ujungnya Allah. Ini lihat ini ujungnya Allah. Orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang akan membekas. Ya, jadi kalau kita ketemu dia, langsung ingat Allah. Ketemu dia, langsung ingat Allah. Maka beruntung kalau kita dijadikan Allah sebagai penguat sinyal atau reserver ya. Jadi penyambung gitu. Jadi langsung ingat Allah. Penyambung Allah. Nah, ini para nabi ini dipilih akhlasnahum. Makanya nanti para nabi itu disebut mukhlasin. Di dalam Al-Quran itu ada mukhlisin, ada mukhlasin. Kalau mukhlisin adalah orang-orang yang berusaha ikhlas. Kalau al-mukhlasin adalah orang-orang yang dimurnikan. Atau dia memang sudah ikhlas karena itu dipilih oleh Allah SWT. Wa innahum indana laminal mustafainal akhyar, dan sungguh di sisi kami mereka termasuk orang-orang pilihan yang baik. Jadi mereka termasuk orang baik, dipilih oleh Allah. Hadza dzikrun wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Nah, setelah ini Allah akan menggambarkan dua kondisi di akhirat ya. Orang-orang yang bertakwa seperti nabi-nabi yang disebut itu, dan sebaliknya orang-orang yang durhaka. Hadza dzikrun wadhkur Ismail wal Yasa' wa dzal kifli kullun minal akhyar, dan sungguh dan ingatlah Ismail, Ilyasa dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang baik. Nah, ini juga mungkin ya. Yang kedua ini namanya tidak jarang, tidak sering disebut. Nabi Ismail, Nabi Ilyasa dan Nabi Zulkifli. Zulkifli ini juga julukannya. Bahkan kisahnya pun tidak disebut di dalam Al-Quran. Nabi Ismail kisahnya hanya disebut pada saat beliau mau disembelih sama ketika diajak untuk membangun Ka'bah. Dua itu saja. Nabi Ilyasa dan Nabi Zulkifli nyaris tidak pernah disebut kisahnya. Ya. Jadi orang-orang itu adalah 25 rasul dari 100.000 lebih nabi-nabi yang diutus kepada manusia. Sebagian besarnya tidak dikisahkan. Jadi jumlah nabi itu 100.000 lebih yang dikisahkan atau disebutkan itu cuma 25. Dari 25 itu juga yang kisahnya disebut agak banyak, separuhnya, ya kan? Kita tidak mendengar kisah Nabi Ilyasa,
Nabi Zulkifli, ya tidak disebutkan. Kita tidak tahu secara detail kecuali dari penjelasan para mufassirin dari beberapa riwayat-riwayat. Hadza dzikrun wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Ini adalah kehormatan bagi mereka, sungguh bagi orang-orang bertakwa disediakan tempat kembali yang terbaik. Jadi orang-orang baik itu namanya kekal dan Allah akan muliakan dia. Tempat terbaik itu apa? Jannati adnin mufattahatan lahumul abwab. Yaitu surga Aden, pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Surga yang paling sering disebut itu adalah Jannatun Na'im. Kemudian nomor 2 Jannatu Aden. Jadi ada yang mengatakan Aden ini nama lain dari bahasa. Ada yang mengatakan di daerah Yaman itu ada kota Aden ya. Dari negeri Sabah dulu itu kota yang sangat-sangat indah. Banyak taman-taman dan seterusnya. Mungkin tidak seperti hari ini ya. Karena dulu disitulah negeri Sabah, kota yang terkenalnya adalah Aden, maka digambarkan keindahannya seperti itu. Dan ini memberikan gambaran kepada kita bahwa taman-taman yang indah itu mufattahatan lahumul abwab. Masya Allah. Ini pintu-pintunya terbuka. Ini juga menjelaskan bahwa kalau orang diantar ke surga, itu pintu surganya udah kebuka. Ya, pintu surga kebuka itu beda dengan pintu neraka. Kalau pintu neraka tertutup, sehingga penduduk neraka begitu dibuka, penjaga nerakanya marah-marah. Kalau pintu surga sudah diantar, pintu kebuka. Jadi cuma tinggal divalidasi saja. Oh, Bapak, Ibu masuk pintu nomor sekian, silahkan ke sana, silahkan ke sana, silahkan ke sana. Kebuka. Jadi Jannatu Aden ini juga termasuk surga yang banyak orang masuk dari situ. Sering disebut Jannatu Aden. Yang tadi saya baca di rakaat kedua, itu juga Jannatu Aden di surat At-Taubah. Jadi Jannatu Aden itu taman yang bagus. Yang paling bagus disebut dengan Jannatul Firdaus. Firdaus itu bahasa Romawi ya. Jadi taman yang paling indah dan semuanya ada. Ya, semuanya ada. Muttaqiina fiha yad'una fiha bifakihatin katsiratin wa syarab. Di dalamnya mereka bersandar di atas dipan-dipan sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu. Masya Allah. Ini Bapak, mohon maaf. Muttaqiina fiha itu paling nikmat. Duduk nyender itu paling nikmat. Di dunia itu juga paling nikmat. Ini yang nyender itu surga itu. Yang nyender itu dapat surga. Tapi Pak, di dunia ini kita nyender itu justru banyak pikiran. Loh iya serius ini. Yang nyender itu banyak pikiran di dunia. Kalau di akhirat yang nyender itu nikmat sekali. Coba nanti kalau di surat lain, alal araiki yang durun, mereka itu bersandar lalu melihat pemandangan. Wah, itu nikmatnya luar biasa. Itu nikmat luar biasa. Makanya ini perlu kita lakukan saat kita banyak beban. Di dunia ini kita banyak pikiran, banyak masalah. Udah cari senderan, nyender terus melihat. Nah, ini betul. Jadi ketika kita lagi banyak pikiran tuh, cari senderan yang enak gitu, yang empuk atau enak pemandangan. Kita membayangkan menjadi penduduk surga. Makanya kelihatan sederhana, tapi coba praktekkan. Nikmat sekali. Lupa kita banyak masalah. Ya, bersandar itu adalah nikmat yang paling luar biasa. Apalagi agak adem-adem begini kan. Ya, ngantuk-ngantuk dikit itu, itu juga nikmat itu. Justru kalau tidur udah gak merasakan. Orang ngantuk itu merasakan nikmatnya. Dan itu juga, Masya Allah, Al-Quran menyebut tidur itu dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Paling berat disebut subat. Wa ja'alna naumakum subat. Subat itu tidur yang paling dalam.
Kalau yang tidur di depan disebut sinah. Sinah itu ngantuk. Ngantuk itu nikmat. Coba kalau orang tidak ada rasa ngantuk, tidur langsung tidur aja. Bahaya itu. Banyak kecelakaan di lalu lintas itu. Kalau tidur langsung tidur aja. Jadi ngantuk itu nikmat. Dan bahkan Bapak mohon maaf, di sini Bapak ngantuk, pulang itu ngantuknya hilang. Makanya ini nikmat penduduk surga itu muttaqiina fiha, masya Allah, bersandar dia. Terus kemudian dia minta buah-buahan, minta minuman. Mohon maaf, jangan dibayangkan ini di warkop ya. Jangan dibayangkan, enak, kakinya diangkat ya kan, minta minuman hangat. Itu saat minum nggak ada masalah. Kenapa? Karena masalahnya kalau udah selesai bayarannya ditagih. Ya, orang mikir. Kalau di sana nggak ada. Orang tidak merasakan kecemasan. Dia minta apa aja itu diberikan. Makanya kenikmatan surga itu adalah kenikmatan yang tidak ada batasnya. Ini membayangkan aja. Lalu ditambah lagi wa indahum qasiratut tarfi atrab, di samping mereka ada bidadari yang redup pandangannya dan sebaya umurnya. Masya Allah. Apa yang disebut redup pandangan ini sebenarnya bukan redup ya. Mereka ini disetting untuk tidak melayani selain yang memang diuntukkan kepadanya. Nah, maka bahasa yang qasiratut tarfi ini bahasa yang jarang dipakai di dalam Al-Quran. Yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran adalah azwajun mutahharah. Azwajun mutahharah ini berarti perempuan-perempuan yang jelita itu mencakup perempuan-perempuan salehah yang masuk surga. Jadi ibu-ibu mohon maaf kalau disebut bidadari itu jangan langsung cemburu. Jadi bidadari itu adalah makhluk yang khusus Allah ciptakan yang hanya berada di dalam istana. Sementara perempuan-perempuan soleh menjelma menjadi azwajun mutahharah, istri yang sudah disucikan secara fisik, disucikan secara perangai, perilaku, perkataan, nggak ada lagi. Bapak nggak usah takut-takut lagi sama istrinya. Ya, udah selesai itu di dunia aja. Dan memang itulah kenikmatan. Jadi jangan dipikir bahwa nggak adil dong kalau laki-laki diberi bidadari yang banyak, sementara perempuan dia nggak ada. Karena memang bukan itu. Perempuan itu nikmatnya bukan bersama laki-laki yang banyak. Dia nikmatnya dilindungi, diperhatikan, menjadi center, menjadi pusat di rumah. Kalau seluruh rumah itu sakit kecuali induknya, rumah itu masih aman. Tapi semuanya sehat kecuali induknya, berantakan itu rumah pasti. Karena memang itu sunnatullah begitu. Nah ini nikmat bidadari itu, ya laki-laki secara normal begitu, menyukai perempuan cantik. Cuman nggak berani ngomong aja dia sama anak istrinya. Tapi secara normal begitu. Nah maka karena dia sudah bukan karena takut istrinya, tapi karena takut Allah. Dia mencukupkan dengan yang halal. Ini ada perempuan cantik, masya Allah luar biasa cantiknya. Diajak ngobrol, suaranya itu menembus dada. Oh tapi saya sudah punya yang halal di rumah. Mohon maaf. Ya. Dirayu, mohon maaf, saya sudah punya di rumah. Ya, karena itu yang menjadi musibah di dunia. Harta kan sering ya, harta, tahta, wanita. Itu bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan bukan itu. Bagi perempuan dia nempel. Nempel. Anak, istri, harta itu nempel pada laki-laki. Bukan berarti ini menjadi ordinat, menjadi subordinat, menjadi cabang. Tidak sama sekali. Karena perempuan diciptakan untuk bersama laki-laki, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini membayangin yang sangat luar biasa, nikmat bersantai. Di dunia kayaknya nggak bisa itu. Kita santai ada waktunya. Kalau di akhirat setiap hari santai. Bahkan santai disebut sibuk. Jadi nanti kalau di surga ditanya ente kemana aja? Sibuk. Karena inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Sibuk menikmati. Saya udah menjelajah kemana-mana gak habis-habis kenikmatan surga. Sibuk. Itu nanti di surga. Sibuk ini, sibuk kesini, sibuk kesini. Belum lagi dia punya jadwal
mau ketemu Nabi Adam, ketemu Nabi Idris, mau ketemu Nabi ini, itu juga sibuk. Banyak yang dikonfirmasi. Saya penasaran ya, Jibril katanya sayapnya banyak, pengen ketemu Jibril saya. Ada bisa. Makanya penduduk surga itu sangat-sangat sibuk sekali. Gitu. Sangat sibuk sekali. Mereka itu menikmati itu dan sangat luar biasa yang diberikan Allah SWT. Makanya disebut hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan. Karena dia udah dihisab ya. Inna hadza rizquna ma lahu min nafad. Sungguh inilah rezeki kami dan tidak ada habis-habisnya. Makanya benar ya, ma lahu min nafad. Kita seenak-enak hidup di dunia, Pak, ada habisnya. Apalagi zaman perang seperti sekarang ya. Kemarin Pak Menteri memberi informasi cadangan minyak Indonesia bertahan 20 hari. Oh, berarti habis mudik habis itu minyak. Habis mudik nggak tahu, kita di rumah aja karena bensin pada habis ya. Kalau orang Jepang punya 200 hari. Jadi manusia begitu. Tidak ada yang kekal. Kita semuanya pasti habis. Orang lagi dia sewenang-wenang. Jabatan itu tidak kekal. Ada kalanya habis bersama periode, ada kalanya habis karena kesandung. Ya, bisa jadi habis karena ajal Allah. Banyak, tidak ada yang kekal. Sebaliknya, hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab. Ini kebalikannya, beginilah. Dan sungguh bagi orang-orang durhaka pasti sediakan tempat kembali yang buruk. Kalau tadi nikmat yang tidak terbatas, ini sebaliknya orang-orang yang durhaka tempat kembalinya buruk. Jahannam yaslaunaha fabi'sal mihad. Yaitu neraka jahanam yang mereka masuki, maka itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Neraka jahanam ini neraka yang paling sering disebut di dalam Al-Quran. Serem sekali. Bahkan neraka jahanam ini kenapa disebut secara real ya? Neraka-neraka itu namanya banyak. Ada disebut jahim, ada disebut sa'ir, dan diantaranya adalah jahanam. Ini yang paling sering disebut. Jangan membayangkan begini, bukannya neraka jahanam itu neraka yang paling reguler, maksudnya neraka biasa. Oh tidak, jangan membeda-bedakan karena sereguler-regulernya neraka itu tetap berat. Gitu. Jangan coba-coba, ya kalaupun saya masuk yang itu aja. Jangan berpikir begitu. Jangan berpikir begitu. Sama dengan saya kayaknya banyak dosa. Gak apa-apa ya Allah masuk emperan surga. Gak boleh doa begitu. Emperan surga itu berarti kan udah mepet neraka. Kalau hitung-hitungannya gak pas melompatnya itu jatuhnya di neraka. Makanya kalau mintalah surga Al-Firdaus. Tapi ya tahu diri juga. Surga Firdaus itu untuk siapa? Tadi kan untuk orang-orang seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ismail, Nabi Ilyasa, Nabi Dzulkifli, dan Nabi-Nabi sebelumnya. Mereka itu dikisahkan. Surat-surat ini kita ingat nggak awalnya itu cerita tentang apa? Tentang Nabi Daud, ya kan? Nabi Sulaiman dengan nikmat yang luar biasa. Ada juga orang yang sudah dikasih nikmat, habis itu menjadi miskin dan hilang semua kayak Nabi Ayub. Ini adalah kehidupan kita. Kalau kita sabar dijanjikan tadi seperti surga. Sementara orang-orang yang durhaka maka dia mendapatkan jahanam. Hadza falyadhuquhu hamimu wa ghassaq. Ini azab mereka, maka biarlah mereka merasakan minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Masya Allah. Hamimun wa ghassaq. Ini Bapak dan Ibu hadirin, air panas dan air dingin itu di dunia kita gambarin nikmat. Kopi kalau nggak panas nggak enak, Ustaz. Teh kalau nggak panas nggak enak. Itu kelapa muda kalau nggak dingin nggak sedap, misalnya. Itu bagi penduduk surga. Tapi di neraka itu panasnya adalah sangat panas, bukan melepuh lagi, robek ususnya. Nah, ghasaq itu dingin. Bapak dan Ibu mohon maaf, mungkin Bapak dan Ibu kita di sini nggak kebayang hidup di tempat yang sangat dingin.
Saya Desember yang lalu berkesempatan ke Hokkaido itu -3, Pak. -3 itu di dalam rumah enak, tapi ketika keluar rumah, Masya Allah, badai salju. Dan dikiranya salju itu enak, ternyata jalanan licin. Jadi kita jalan tuh kayak di es balok, Pak. Ya, sementara saya tidak siap, sepatunya sepatu biasa. Itu saya hitung lebih 20 kali mau jatuh saya. Ya. Ternyata kalau jalan di musim dingin itu sepatunya harus dikasih tambahan kayak yang buat nyerut es itu loh, ya, supaya kita napaknya. Jadi serba susah hidup di tempat dingin gitu. Ya. Suatu ketika pernah di pegunungan Hiroshima itu listriknya mati, Pak. Bayangkan, puncak musim dingin listriknya mati, jadi nggak ada pemanas. Oh, karena yang nginep banyak, jadi pemanasnya banyak, jeglek itunya apa namanya, listriknya nggak kuat, dingin kita tidur. Masya Allah, saya ngebayang orang zaman dulu seperti apa dinginnya. Itu dingin yang masih batas toleransi. Itu baru minusnya 1, 2, 3. Ini gosat, dingin sekali, nusuk pulang. Ibaratnya orang dimasukin kulkas, dimasukin tempat daging, dia akan membeku, dan itu sangat menyiksa sekali. Jadi jangan membayangkan hamim wa ghasaq itu kelihatannya tidak mengerikan. Kenapa? Karena panasnya kita itu panas nikmat, panas mendidih, kita tuangkan, itu pun nggak langsung diminum, betul kan? Coba kalau langsung diminum, langsung dari apa namanya dituang, meskipun pakai kopi atau teh, tapi nggak nunggu dingin langsung diminum, sakit ya itu? Sakit. Juga sama misalnya Bapak dikasih cemilan, cemilannya es batu, gimana? Giginya sakit juga. Padahal itu sebenarnya masih dalam batas toleransi. Nah ini hamim wa ghasaq. Ghasaq itu sebagian menerjemahkan air dingin, sebagian ada yang menerjemahkan, mohon maaf, seperti nanah. Jadi ini juga terjemahannya tidak hanya satu. Wa akharu min syaklihi azwaj, dan berbagai macam azab yang lain yang serupa itu. Kalau jenis-jenis azab Allah tidak pernah mengumpulkan dalam satu, beda dengan nikmat surga. Ini disebutkan hamim wa ghasaq. Nanti di ayat lain disebutkan sajaratuz zakkum. Di ayat lain disebutkan dhari', ya kan? Surat Hal Ataka itu, dhari itu adalah duri yang kering, yang kalau onta itu udah mau mati, pilihan mati daripada makan itu duri, karena merusak tenggorokannya, itu rusak. Kalau dimakan itu tenggorokannya rusak. Serem. Hada fawzun muqtahimun ma'akum la marhaban bihim innahum salun nar. Dikatakan kepada mereka, inilah rombongan besar pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desakan bersama kamu ke neraka. Tidak ada ucapan selamat datang bagi mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka, kata pemimpin-pemimpin mereka. Jadi di antara adab selain adab fisik adalah adab psikis. Jadi orang di neraka nanti itu saling menyalahkan. Kayak kalau di dunia ini, kalau ada orang kerjasamanya berbasis materi, kalau sedang rugi pasti nyalah-nyalahin. Bukan ente sih, itu karena ente. Nanti di neraka itu menjadi adab yang tidak kalah pedihnya. Jadi nyalah-nyalahin, saling menyalahkan. Kalau di dunia, orang saling menyalahkan itu bisa dilerai. Tapi kalau di neraka, orang begitu setiap hari. Caci maki, kata-kata kotor setiap hari mereka dengar. Serem sekali, ya. Qalu bal antum la marhaban bikum antum qaddamtumu lana fa bi'sal qarar. Pengikut mereka menjawab, sebenarnya kamulah yang lebih pantas tidak menerima ucapan selamat datang, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab, maka itulah seburuk-buruk tempat menetap. Ini meledek, saking meledeknya.
Siapa? Kamu nggak berhak mendapat ucapan selamat datang di sini. Yang nggak berhak siapa? Ente yang nggak berhak dapat ucapan selamat datang. Ini mohon maaf, seperti ini terjadi, saya tidak tahu ya, tapi saya mendengar, membaca cerita, melihat film di di penjara-penjara itu ya, di film-film, di novel-novel kita baca. Ya, orang kalau baru datang dipelonco, paham dipelonco. Jadi selamat datangnya itu bukan ahlan wa sahlan, bukan. Dan itu lebih buruk karena mereka nggak ada yang baik di situ. Caci maki, sumpah serapah, sudah badannya nggak enak semuanya, dibakar. Kalau kulitnya udah hilang, tumbuh lagi. Pokoknya ini perlu untuk divisualisasikan. Kita bayangkan betapa ngerinya itu kondisi hari kiamat supaya kita nggak kebayang kuat untuk masuk neraka. Qalu rabbana man qaddama lana hadza fazidhu 'adaban dikfan finnar. Mereka berkata lagi, berdoa, Tuhan kami, siapa yang menjerumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkan azab kepadanya 2 kali lipat di dalam neraka. Dan ini beberapa kali disebutkan di dalam Al-Quran, itu orang-orang yang ikut-ikutan nanti memprotes dan minta orang-orang yang sudah mengambil keuntungan dari mereka, menjerumuskan kepada azab, dimintakan kepada Allah supaya mengadab mereka 2 kali. Na'udzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kita tidak terjerumus pada hal-hal yang bisa menyebabkan kita masuk neraka. Insya Allah nanti akan kita sambung lagi. Mohon izin, mudah-mudahan pekan depan kita diberi kesempatan Allah bisa beriktikaf. Jadi mohon izin pekan depan dan Idul Fitri kita skip dulu. Insya Allah nanti kita akan sambung dan bertemu kembali setelah Idul Fitri, insya Allah. Kita doakan, jangan lupa saudara-saudara kita di Palestina, juga para saudara kita yang masih di pengungsian akibat terdampak banjir kemarin. Kita doakan semuanya, mereka mudah-mudahan Allah berikan tempat tinggal yang layak, Allah kumpulkan kembali dengan keluarganya, dan mudah-mudahan Allah rahmati semuanya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.